Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, masuk ke materi kita, kesehatan dan rahasia bank. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-4 ya. Kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan suatu bank mencakup kegiatan usaha sebagai berikut. A. Kemampuan menghimpun dana. B. Kemampuan mengelola dana. C. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat. D. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. E. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan. Berikutnya, Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank agar perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Sesuai dengan edaran BI nomor 6/23/DPNP/31 Mei 2004, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan dan bila diperlukan BI meminta hasil penilaian tersebut untuk menguji ketetapan dan kecukupan hasil analisis bank. Kapital atau permodalan. Komponen-komponen yang dinilai baik, selanjutnya yang tadi dapat kamu baca ya pada slide 6 dan 5. Selanjutnya aset quality atau kualitas aset, komponen-komponen yang dinilai A. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding total aktiva produktif. B. Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktif. Tingkat kecukupan D. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP. E. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Sistem kaji ulang review internal terhadap aktiva produktif. G. Dokumentasi aktiva produktif dan kinerja. E. H. Kinerja penanganan aktivitas produktif. Manajemen. Komponen-komponen yang dinilai A. Manajemen umum. B. Penerapan sistem manajemen risiko. C. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. Earning atau rentabilitas. Komponen-komponen yang dinilai A. Pengembalian atas aktiva. B. Pengembalian atas ekuitas. C. Margin bunga bersih. D. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, pertumbuhan laba operasional, komposisi portofolio aktiva, produktif, dan diversifikasi pendapatan. G. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
H. Prospek laba operasional. Liquidity atau likuiditas, komponen-komponen yang dinilai yang A. Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. B. 1 month maturity mismatch ratio, rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga. D. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. E. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti. F. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas. G. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. A. Stabilitas dana pihak ketiga. Sensitivity to market risk. Sensitivitas terhadap risiko pasar. A. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga. B. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen. Analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen. Analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian. Analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan, pelanggaran aturan kesehatan bank yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan pemegang saham menambah modal, B. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. E. Bank menghapus bukukan kredit. C. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. D. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. F. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. G. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kepada pihak lain. Rahasia bank. Tujuan penerapan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diubah menjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan undang-undang tersebut didasarkan karena masih adanya kesulitan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga dengan adanya perubahan tersebut dapat 1. Menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debitor. 2. Penurunan motivasi calon debitor untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank. Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut. A. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan
mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya. B. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. C. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. D. Pihak terafiliasi. Pengecualian terhadap rahasia bank. A. Kepentingan perpajakan. B. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. C. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana. D. Perkara perdata atau bank dengan nasabahnya. Tukar menukar informasi antar bank. Yang F. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. G. Dalam hal nasabah penyimpan telah menyimpulkannya. Terima kasih. Akhirnya selesai juga materi ini. Kemudian nanti untuk tugas, nanti silakan lihat di komentar YouTube ya. Nanti akan Ibu share di sana, Ibu salin ketik di sana. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Maaf suaranya agak hilang-hilang karena tenggorokan juga lagi nggak enak. Demikianlah perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.